Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan kembali mereview film terbaru yang baru aja gua tonton nih, yang berjudul Back to the Trance. Wah, film hiu yang selalu memukau ya di setiap aksinya, dan di sini ada Jason Statham yang tentu saja menarik perhatian para penonton. Dan kali ini gue nonton walaupun gak di bioskop, tapi merasa sedikit terpuaskan dengan aksi Jason Statham itu, dan tentu saja banyak hal menarik yang bisa kita bahas di review film kali ini. Kita masuk ke review film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke review film The Meg 2 dalam judul The Trance, dan masih disutradarai oleh Ben Wheatley, lalu diproduseri oleh Lorenzo Di Bonaventura dan juga Bel Avery, ditulis oleh John Hober, Eric Hober dan juga Dan Giorgis. Dan film ini diperankan oleh tentu saja Jason Statham sebagai pemeran utamanya. Di sini ada Wu Jing, ada Shapia Chai, Peggy Kennedy, Sergio Paris Mencheta, Skylar Smoller dan Khalif Kuritis. Didistribusikan oleh Warner Bros Picture, dan film ini sudah hadir di bioskop tanah air sekitar 2 Agustus kemarin ya, 2023. Wah mantap. Untuk di Amerikanya sendiri beda 2 hari, yaitu 4 Agustus 2023. Oke, film ini mengisahkan tentang 5 tahun setelah kejadian peristiwa di The Meg yang pertama ya, yang kita tahu sendiri, markasnya itu dihancur leburkan oleh si hiu, dan akhirnya mereka bikin markas baru ya. Dan kali ini yang unik adalah anak yang dulunya kecil tuh, yang cewek itu sekarang sudah tumbuh dewasa. Mereka mengasuh anak tersebut ya, dan kembali mengeksplor palung terdalam Mariana. Dan di dalam palung tersebut tentu saja banyak hal-hal tak terduga yang mereka alami. Salah satunya kapalnya dihancurkan juga oleh para hiu, dan akhirnya mereka harus menyelamatkan diri dari palung terdalam itu untuk kembali timbul ke permukaan. Dan di situ banyak ancaman besar seperti hiu-hiu besar dan makhluk-makhluk aneh yang muncul ketika mereka menyelamatkan diri. Tentu saja sulit ya, untuk secara logika sih nggak bakal masuk ya ketika sudah tenggelam, dan bisa ibaratnya dikatakan kapalnya hancur gitu, kapal selamnya hancur, untuk pindah ke kapal selam lain yang masih hidup mesinnya itu sangat sulit sih. Banyak tantangan juga yang dilalui, dan tentu saja di luar nalar ya, dan itu akan sulit diterima logika. Dan mereka akhirnya berhasil tuh timbul ke permukaan, dan ternyata tidak semudah itu juga ya. Ketika mereka timbul di permukaan, ternyata ada ancaman-ancaman besar lainnya yang dimana hiunya mengikuti mereka nih. Waduh, gokil. Terutama di sini hiu yang paling disoroti adalah hiu yang paling besar ya. Nggak tahu itu hiu jenis apa, pokoknya megalodon juga sih sebenarnya. Di awal film itu dia makan dinosaurus, gokil. Dan ini hiunya hidup sampai di zaman sekarang ceritanya, di zaman Jason Statham yang memerankan ini. Dan yang lucunya si hiu ini dibunuh dengan cara ditusuk ya, dan dibom lah ya istilahnya sama si Jason Statham. Dan di sini yang paling menarik juga ada hewan monster lain yang juga menarik perhatian, yaitu gurita besar. Waduh, gokil. Dan tentu saja hiu itu juga timbul ke permukaan, ke pantai yang dimana banyak manusia, yang itu menjadi santapan-santapan hiu tentu saja, yang dimana hiunya sangat lapar akan memakan semua manusia yang ada di pantai. Waduh, keseruan yang di pantai itu wah gokil sekali. Penyelesaian akhirnya itu seru ya, cuman masalahnya dari segi cerita nih gue kurang tertarik sama ceritanya, tapi untuk segi actionnya, sekuen actionnya gue tetap suka lah ya, terhibur lah lebih tepatnya dengan filmnya Jason Statham. Semua film Jason Statham, mau actionnya yang seperti action tembak-tembakan terus kayak Fast Furious pun juga seru kalau ada Jason Stathamnya. Apalagi ini film hiu yang di luar nalar dan di luar logika ya. Yang jelas sih jangan gunain otak logika kamu untuk nonton film ini. Cukup menikmati dan menghibur diri aja dengan adegan-adegan yang di luar batas akal dan pikirannya. Tapi seru sih.
Untuk CGI-nya ya lumayan rapi lah ya. Untuk eksekusi karakternya kalau menurut gue kurang kuat di sini. Hanya yang paling unik tuh ya karakter yang si remaja wanita ini yang baru tumbuh dewasa, dan juga Jason Statham-nya di sini kuat sih karakternya. Cuman yang lain-lainnya kurang dieksplor mungkin ya setiap karakternya. Cuman dari segi ceritanya ya B aja gitu, kurang lah. Wah, tapi dari keseluruhan sih gue terhibur ya sama aksi laga yang ditampilkan di sini, terkhusus ketika hiunya menerkam semua manusia yang ada di pantai, dan banyak juga hiunya ternyata bukan cuma satu, dan yang paling besar itu yang paling ganas sekali. Dan tentu saja aksi-aksi si Jason Statham pakai motor bootnya itu gokil banget sih, keren habis. Mungkin kalau di bioskop ini akan lebih wow gitu, tapi dari segi penceritaan ya kurang aja gitu, kurang seru lagi lah untuk dinikmati. Mungkin yang Mac ketiga juga bakal tetap kurang lah ya. Mungkin untuk hiburan semata aja lah ya, untuk story dan segala macam jauh sekali dari yang kita bisa nikmatin gitu. Oke, kita lihat nih nanti kalau ada film Meg ketiga, apalagi monster laut yang akan ditampilkan. Itu paling unik tuh gurita tuh, keren banget tuh aksi gurita. Monster gurita di film ini ada sesuatu yang berbeda gitu dibandingkan hiu. Ya, tahu sendiri lah, hiu udah mulai bosan lah ya. Orang melihat film-film hiu, sudah mulai banyak juga film hiu. Awalnya tuh kalau film pertama tuh seru banget ya, karena mereka tuh berada di markas, dan itu masih bisa diterima logika lah ya. Mereka harus keluar dari markas tersebut karena hiu besar yang mereka ternak gitu bahasanya, yang mereka besarkan. Percobaan semacam hal itu harusnya nggak terjadi ya. Percobaan gila yang tentu saja nggak harus dilakukan gitu, seperti Jurassic World yang kemarin itu. Tapi untuk hiburan tuh keren sih. Tapi kalau dibandingkan dengan Jurassic World yang penuh dengan dinosaurus dan beraneka ragam jumlahnya, jenisnya, itu lebih menarik dibandingkan film The Meg ini. Cuman kalau The Meg ini ya spesifiknya hanya di hiu aja gitu, selebihnya kurang gitu. Seperti tambahan dinosaurusnya juga ya ternyata di awal-awal doang. Kira gua nih bakal bersetting tempat di masa lampau yang dimana masih banyak dinosaurus gitu, jadi bakal lebih seru nih adegan nih, akan ada dunia dinosaurusnya juga. Ternyata enggak, cuma di awal opening doang. Aduh, wah sedikit kecewa dengan trailernya. Kalau itu ditampilin mungkin akan lebih wow, karena variasi jumlah monsternya lebih banyak gitu, ada dinosaurus, hiu, dan juga gurita. Tapi sayangnya dinosaurusnya nggak dieksplor lebih dalam. Oke, mungkin itu aja untuk The Meg 2 The Trench, yang menurut gue B aja tapi terhibur lah dengan aksi Jason Statham. Menurut gue ini ya bisa dinikmati untuk di kala senggang aja ya. Selebihnya banyak pilihan tontonan yang menarik lainnya lah dibandingkan film ini. Kalau kalian tertarik langsung cari aja film The Meg to The Trench, dan gue kasih penilaian 6,7 dari 10 untuk film ini. Cukup menghibur, itu aja pendapat dari gue. Terima kasih sudah menonton. Kita akan review film-film lainnya. Mungkin gue akan nge-review One Piece live action berikutnya, atau mungkin The Nun juga akan keluar di bioskop. Jadi ya tunggu aja dan tonton terus video-video menarik dari gue untuk review-review selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.